Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 3 alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal nanti di akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi dan juga rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus kepada Bani Israel di Palestina. Ia memiliki banyak mukjizat dan keistimewaan. Di antaranya adalah lahir tanpa ayah, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan berbicara sejak bayi. Ia juga disebut dengan sebutan Al-Masih, Ruhullah, dan Kalimatullah. Kisah Nabi Isa dimulai dari kelahirannya yang ajaib hingga pengangkatannya ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Nabi Isa alaihissalam lahir dari rahim Maryam, seorang wanita suci yang merupakan anak perempuan dari Imran, seorang lelaki pilihan Allah dari keturunan Bani Israel. Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria yang juga merupakan pamannya. Maryam sering beribadah di tempat suci dan mendapat rezeki dari Allah secara langsung. Suatu hari, Maryam dikunjungi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan kabar gembira bahwa ia akan melahirkan seorang putra yang bernama Isa. Maryam merasa heran karena ia belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah kehendak Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan kalimah kun, maka jadilah. Maryam pun menerima kabar tersebut dengan pasrah dan berlindung kepada Allah dari setan. Ia kemudian pergi ke tempat yang jauh untuk menyembunyikan kehamilannya. Ketika tiba saat melahirkan, ia merasakan sakit yang hebat dan bersandar pada pohon kurma. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemudahan dengan menurunkan buah kurma dan air sungai untuk dimakan dan juga diminum olehnya. Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam melahirkan Nabi Isa di Baitul Laham ataupun Bethlehem, sebuah kota yang terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Tempat kelahiran Nabi Isa ini adalah di kota tersebut. Ketika Nabi Isa lahir, Bani Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi ketika itu. Singkat cerita, sampailah pada masa pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena permusuhan Bani Israel terhadap Nabi Isa semakin menjadi-jadi, maka Allah berkehendak untuk mengangkat Nabi Isa ke langit agar terhindar dari pembunuhan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat salah seorang sahabat Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot ataupun Yudas Iscariot diserupakan dengan wajah Nabi Isa, sehingga ia ditangkap oleh tentara Romawi atas laporan para pemimpin agama Bani Israel. Yudas Iskariot kemudian disalib oleh tentara Romawi sebagai hukuman atas tuduhan bahwa ia adalah Al-Masih yang diklaim sebagai raja Bani Israel yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Namun sesungguhnya mereka tidak membunuh atau menyalib Isa, tetapi orang yang diserupakan dengannya. Sedangkan Nabi Isa sendiri telah diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, yaitu Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupa dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa itu benar-benar dalam keraguan tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka telah membunuhnya, tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu peristiwa yang akan terjadi nanti di akhir zaman,
Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan diturunkan untuk membunuh Dajjal. Lantas, mengapakah Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Maka simak video ini sampai dengan tuntas. Akan kami bahas tentang 3 alasan Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Isa membunuh Dajjal sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an. Dan inilah 3 alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal nanti di akhir zaman. Sejatinya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu alasan mengapa mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Namun, bila mengacu pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, maka dapat diperkirakan beberapa alasan yang mendasarinya. Terdapat dalam buku At-Tazkirah pada jilid 2, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi, tahun 2013, karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, bahwa di situ menjelaskan ada 3 alasan yang dijelaskan dalam Al-Quran mengapa yang diutus adalah Nabi Isa, bukan yang lain, bahkan bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1, membuktikan Nabi Isa masih hidup. Alasan pertama yang membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup, ini sesuai dengan Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 159. Allah berfirman, "Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Hal ini membuktikan bahwa tuduhan bahwa Nabi Isa telah disalib kaum Yahudi adalah salah. Sebab selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa sudah wafat, sementara Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di akhir hari kelak, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya. Kemudian dibaiatlah dia oleh oknum Yahudi. Kaum Yahudi juga bersedia menjadi bala tentaranya dengan keinginan membalas dendam terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah menurunkan Nabi Isa yang menurut mereka sudah mereka bunuh di masa lalu. Allah menolong Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal dan mengalahkan bala tentaranya. Di masa itu, mereka sama sekali tidak bisa lolos. Bahkan jika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu atau dinding, maka benda-benda itu akan berseru, "Ya Ruh Allah, di sini ada orang Yahudi." Nabi Isa kemudian menangkapnya. Selanjutnya orang itu menyerah atau dibunuh. Nomor 2, mengembalikan Nabi Isa ke tanah. Alasan kedua, barangkali Allah mengembalikan Nabi Isa ke bumi karena manusia berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Ini sesuai dengan surat Thaha ayat 55. Allah berfirman yang artinya, "Dari bumi kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Kemudian Nabi Isa diturunkan ke bumi karena ajalnya sudah dekat. Nabi Isa pun nanti akan dimakamkan di tanah suci dan nantinya akan dibangkitkan bersama manusia lain di hari kebangkitan kelak. Adapun ulama berbeda pendapat mengenai lokasi makam Nabi Isa. Ada yang mengatakan di Bait Al-Maqdis dan ada yang mengatakan akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Nabi Isa saat itu bertepatan dengan keberadaan Dajjal di muka bumi yang sudah menyebar fitnah, bahkan sudah mengaku sebagai Tuhan. Maka tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya, kecuali hanya Nabi Isa alaihissalam. Nomor 3, menjalankan kewajiban jihad. Adapun alasan ketiga mengapa Nabi Isa dipilih untuk membunuh Dajjal, yaitu menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad.
Keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah diketahui sejak masa Nabi Isa dan diterangkan di dalam Injil sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Fat ayat 29 yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud menjadi karunia Allah dan keridhaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Saat Nabi Isa AS turun ke bumi, Dajjal sudah berada di tengah masyarakat dan memperdaya manusia. Sebagai kaum muslimin, Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Sahabatku semua, berkenaan tentang Nabi Isa, maka Nabi Isa adalah salah satu rasul ataupun Nabi Allah yang diutus untuk menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Dan dia pun memiliki mukjizat-mukjizat luar biasa. Nabi Isa memiliki banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebenaran risalahnya. Adapun di antara mukjizat-mukjizatnya tersebut adalah berbicara sejak bayi. Ketika Maryam membawa Nabi Isa kembali ke kaumnya, mereka menuduhnya telah berbuat zina. Maryam tidak menjawab tuduhan tersebut tetapi menunjuk kepada bayi. Mereka merasa heran bagaimana mungkin bayi bisa berbicara. Lalu Nabi Isa berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab yaitu Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi." Mukjizat selanjutnya, Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Salah satu mukjizat Nabi Isa yang paling menakjubkan adalah menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ia pernah menghidupkan seorang bernama Lazaro ataupun Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari. Ia juga menghidupkan seekor burung tanah yang dibuatnya dari tanah liat dengan meniupnya. Dan juga mukjizatnya dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit ataupun kusta. Nabi Isa AS juga diberi kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang menderita penyakit kusta dengan menyentuhnya. Ia juga bisa menyembuhkan orang sakit lainnya dengan doa dan juga izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selanjutnya, mukjizat Nabi Isa yang tercantum dalam Al-Quran adalah beliau dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Nabi Isa juga memiliki ilmu gaib yang diberikan oleh Allah sebagai bukti kebenaran risalahnya. Ia bisa mengetahui apa yang dimakan dan apa yang disimpan oleh orang-orang di rumah mereka. Ia juga bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Sahabatku semua, demikianlah 3 alasan Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Isa turun ke bumi dan membunuh Dajjal nanti di akhir zaman. Dan itulah mukjizat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Bisa saja ada alasan-alasan lain selain yang disebutkan di atas, sebab sejatinya hanya Allah lah yang mengetahui alasan kenapa Nabi Isa lah yang dipilih oleh Allah dan juga ditetapkannya segala sesuatu, dan juga Allah memilih beliau untuk membunuh Dajjal nanti di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.